Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nabila dari kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas 2 SMK Kesehatan Anissa. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena. Struktur teks anekdot. 1. Abstrak, ringkasan isi tentang objek atau hal yang hendak disindir atau dikritik. 2. Orientasi, peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar, lalu cerita dilanjutkan dengan pengenalan pelaku dan peristiwa. 3. Krisis, saat yang menentukan di dalam cerita ketika situasi menjadi berbahaya dan keputusan harus diambil. 4. Reaksi, tanggapan atau respons terhadap aksi. 5. Koda, bagian terakhir sebagai penutup yang memuat penegasan terhadap hal yang dikritik atau disindir. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Bersifat humor atau lelucon, artinya teks anekdot berisikan cerita lucu atau bualan. 2. Bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan di dalam teks. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu, bersifat menyindir atau mengkritik. 4. Bisa jadi mengenai orang yang penting, kisah cerita yang dibuat hampir menyerupai dongeng. 5. Terkadang menceritakan tentang karakter hewan dengan manusia yang terhubung secara umum dan realistis. Kaidah kebahasaan teks anekdot. 1. Memakai kata keterangan bentuk lampau. 2. Menggunakan kata kerja lampau. 3. Menggunakan kiasan atau gaya bahasa metafora. 4. Bersifat naratif yang diceritakan secara runtut. 4. Menggunakan kata-kata penghubung dan tanda baca sesuai kaidah. Menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. 6. Dilengkapi dengan pertanyaan retorik. 7. Menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Yang ke-8. Memadukan antara fakta dan kejadian. Contoh, gara-gara takut istri. Pada suatu hari yang lumayan mendung, datanglah seorang pria bertubuh kekar ke sebuah rumah sakit. Namun terlihat ada yang aneh. Kedua telinga pria tersebut melepuh dan terlihat seperti ada bekas luka terbakar. Kemudian pria bertubuh kekar tersebut masuk ke ruangan dokter. Silakan, ada yang bisa saya bantu, Mas? Ini telinga saya, Dok. Telinganya kenapa, Mas? Coba ceritakan pada saya. Gini, Dok, meskipun badan saya kekar, tapi aslinya saya ini takut sama istri. Jadi waktu kemarin istri saya lagi keluar rumah dan menyuruh saya untuk menyetrika baju. Pada saat saya lagi menyetrika, tiba-tiba ada telepon masuk. Karena saya kira itu telepon dari istri saya, maka saya refleks mengambil telepon dan mengangkatnya, tapi sialnya adalah yang saya angkat itu bukan teleponnya, tapi adalah setrikanya. Jadi menempelkan setrika panas ke telinga kanan saya, Dok. Saya paham sih bagaimana rasanya takut sama istri. Terus telinga yang bagian kiri kenapa juga, Mas? Wah, itu dia, Dok. Ternyata telepon yang pertama itu nggak jadi saya angkat karena saya kesakitan sama telinga kanan saya. Dan malah tiba-tiba ada yang nelpon lagi. Ya udah saya angkat lagi pakai telinga kiri. Ternyata masih sama aja, Dok. Yang saya angkat bukan teleponnya tapi setrikanya lagi. Jadi kedua telinga saya melepuh, Dok. Mendengar cerita dari pria kekar tersebut, seketika langsung si dokter itu mengambil setrika dan menempelkannya ke muka si pria kekar tersebut. Judul gara-gara takut istri. Tokoh, suami, istri, dan dokter. Amanat, di saat melakukan sesuatu harus lebih berhati-hati. Abstraksi, pada suatu hari yang sangat mendung. Orientasinya, datanglah seorang pria berbadan kekar ke sebuah rumah sakit, namun terlihat ada yang aneh. Kedua telinga pria itu melepuh dan terlihat seperti ada bekas terbakar. Krisisnya, keluhan si pria berbadan kekar
Gini dok, meskipun badan saya kekar, tapi saya ini aslinya takut sama istri. Jadi waktu kemarin istri saya lagi keluar rumah dan menyuruh saya menyetrika baju. Pada saat saya lagi menyetrika, tiba-tiba ada telepon masuk. Karena saya kira telepon itu dari istri saya, maka saya refleks mengambil telepon dan mengangkatnya. Tapi sialnya adalah yang saya angkat itu bukan telepon, tapi adalah setrika. Saya menempelkan setrika panas ke telinga kanan saya, dok. Reaksi, saya mengerti gimana rasanya takut sama istri. Terus telinga bagian kiri kenapa mas? Kodamnya mendengar cerita tersebut, seketika langsung si dokter itu mengambil setrika dan menempelkannya ke muka pria kekar tersebut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.